Jadi punti kayu ini dahulu merupakan tanaman percobaan hutan pinus oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian setelah kita merdeka, punti kayu ini dibawa ke Kementerian Kehutanan dan dijadikan sebagai taman wisata alam. Dahulunya punti kayu itu bernama Taman Salendra atau Taman Sari. Nah, untuk penamaan punti kayu sendiri itu merupakan diambil dari bahasa daerah, bahasa Komering itu punti kayu itu adalah pepaya. Jadi pada waktu itu di punti kayu banyak tanaman pepaya. Hujan deras yang melanda wilayah Sumatera Selatan beberapa hari ini menyebabkan sejumlah kawasan di Palembang terendam banjir. Sabtu pagi masih mengganggu aktivitas warga. Sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tertunda. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran lahan dan hutan terus meluas di Sumatera Selatan. Tingginya volume sampah yang berasal dari permukiman. Indikasi pencemaran Sungai Musi didukung oleh fakta semakin sulitnya ditemukannya ikan di Sungai Musi, seperti jenis bau. Sumatera Selatan dengan julukannya Bumi Sriwijaya, dengan ibu kota Palembang memiliki sejarah yang panjang, kota yang indah dengan sejuta ceritanya. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Kota ini juga kota yang padat jumlah penduduknya. Tidak dapat dipungkiri seiring berkembangnya manusia, majunya teknologi dan ilmu pengetahuan semakin membuat manusia mengutamakan kecepatan, kepraktisan, dan kemudahan tanpa memperdulikan lingkungan untuk keberlangsungan sebuah kehidupan. Ini menjadi satu tantangan yang terjadi di kota Palembang. Imbas yang sangat nampak terlihat ialah penumpukan sampah berbagai macam rupa. Sampah seakan tidak pernah padam untuk menghalangi kemajuan setiap negara, termasuk skala kota, seperti di kota Palembang. Tak hanya itu, masalah lain seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran lahan, dan ekosistem juga menambah koleksi permasalahan yang terjadi saat ini. Punti kayu sendiri itu terletak sangat strategis sekali, berada di tengah kota Palembang. Di dalam punti kayu itu ada pohon-pohon yang bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sehingga punti kayu sendiri sangat bermanfaat untuk kota Palembang, bisa menjadi perut kota dan menyeimbangkan iklim di kota Palembang. Visi Taman Wisata Alam Punti Kayu adalah menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam berdasarkan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian alam. Kemudian misinya sendiri, Punti Kayu itu berturut serta untuk meningkatkan kesadaran pengunjung tentang ekowisata atau ekoturism. Dan Punti Kayu sendiri mempunyai misi untuk meningkatkan pengetahuan tentang flora dan fauna, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar Punti Kayu. Untuk perencanaan tidak lepas dari dunia pendidikan. Jadi kita mengembangkan potensi untuk tanaman di sana. Kita menyiapkan pembibitan, kemudian areal untuk tanaman yang bisa diedukasi. Pencemaran lingkungan artinya kita sampah ya. Jadi sampah di Punti Kayu sendiri itu ada dua jenis, ada organik dan non organik. Kalau sampah organik itu sampahnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Tapi kalau sampah yang anorganik misalnya seperti plastik, kaleng, kaca dan lain-lain itu kita bawa keluar atau kita jadikan bank sampah. Kerusakan dan pencemaran lingkungan merupakan problem yang hingga kini masih dikaji dan dicari solusinya. Pencemaran lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia. Seperti inilah kondisi bumi pertiwi.
Alam yang kita tempati perlahan rusak oleh ulah penghuninya. Haruskah kita seperti ini? Merusak lingkungan kita sendiri. Sampai kapan kita akan begini? Jangan sampai lingkungan kita semakin rusak oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga dan rawat kota yang kita sayangi ini. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melakukan pelestarian lingkungan. Pertama, kita dapat memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat luas tentang betapa pentingnya pelestarian lingkungan. Kedua, kita dapat mengurangi sampah pada tempat pembuangan sampah dengan membedakan sampah secara organik maupun anorganik. Ketiga, kita dapat mengajak masyarakat untuk melakukan reboisasi atau penambahan ruang terbuka hijau. Keempat, kita juga dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan transportasi pribadi yang dapat menimbulkan banyak emisi gas yang dapat merusak lingkungan. Kelima, kita dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas betapa pentingnya melakukan rehabilitasi lingkungan atau merawat lingkungan. Keenam, kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat betapa bahayanya pembuangan limbah secara sembarangan, baik di sungai, di laut, maupun di lingkungan terbuka.